Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, sarana dan prasarana yang layak dan memadai merupakan faktor utama penunjang peningkatan pelayanan, khususnya di bidang kesehatan. Seperti apa pembenahan yang perlu dilakukan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kota Medan? Berikut pembahasan selengkapnya dalam dialog iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kita bertemu lagi dalam program iNews Sumut Dialog bersama saya Rudi F. Rizal. Dan iNews Sumut Dialog pagi ini membahas topik tentang peningkatan pelayanan kesehatan Kota Medan. Nah, di saat ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Haji Tengku Baharum Syah SHMH selaku Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Salam Rudi, pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi perjalanannya dari rumah ke iNews Sumut gimana Pak? Ya lancar. Alhamdulillah lancar ya. Ya, baik. lancar, Nah, sebelum kita memasuki atau membahas topik kita tentang peningkatan pelayanan kesehatan Kota Medan, menurut Bapak sudah sampai mana nih tentang pelayanan Kota Medan untuk kesehatan Kota Medan kita itu sendiri? Baik, kita berbicara tentang kesehatan, ada dua hal tentunya yang menjadi catatan kita. Yang pertama sarana kesehatan, yang kedua pelayanan. Kalau dari sarana kesehatan, ya tentunya kita punya fasilitas kesehatan. Mulai dari rumah sakit tipe B, yaitu Rumah Sakit Perngadi Medan, kemudian Rumah Sakit tipe C yang hari ini telah diresmikan beberapa waktu yang lalu, yaitu rumah sakit yang ada di Medan Labuan. Kemudian kita punya lebih kurang 40 puskesmas, dan kemudian yang sebagian sudah terakreditasi, ya. Kemudian ada lebih kurang 40 pustu di Kota Medan. Dan itu merupakan sarana pendukung untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dari sisi pelayanan kesehatan tentunya memang ini menjadi catatan dan pengawasan kita dari DPRD agar kemudian para tenaga kesehatan mulai dari baik dari manajemen dari rumah sakit maupun para kapus dan seluruh jajaran para tenaga kesehatan dan tenaga medis di Kota Medan ini, ya tentunya harapan kita bagaimana kemudian memberi yang terbaik untuk melayani masyarakat Kota Medan yang jumlahnya 2,5 juta, yang diantaranya masih membutuhkan sarana kesehatan milik pemerintah kota. Saya pikir itu. Baik, persoalan sarana pendukung. Nah, seperti yang kita ketahui nih Pak, kehadiran Rumah Sakit Umum Daerah Haji Bakhtiar Jafar di Kecamatan Medan Utara. Nah, sampai saat ini apakah sudah beroperasi di Medan Labuhan ya? Maaf ya Pak, untuk yang ini sudah beroperasi, apakah sangat membantu masyarakat nih Pak? Boleh dijelaskan? Baik, ini kan baru diresmikan, dan kemarin juga kami dari DPRD, saya selaku pimpinan Banggar juga, karena ini memang aspirasi dari kita dulu supaya di Medan Utara ya kita memberi anggaran sehingga di akhir 2022 itu sudah dilakukan operasionalnya. Dari data yang ada, menurut data yang kami terima, itu kan ada lebih kurang 100 tempat tidur ya. Ya hari ini memang setiap bulan itu ya yang rawat inap itu memang masih belum ya. Ya seatnya itu masih sekitar lebih kurang 30%. Yang rawat jalan itu hari-hari itu juga masih belum maksimal ya. Ya tentunya harapan kita ingin sebagaimana rumah sakit lain yang penuh sesak. Hari ini memang belum ada dari data yang ada itu memang masih sedikit. Ya hari-hari itu 20 yang rawat jalan, rawat inap 1-2 orang. Yang memang dari sisi okupasinya masih rendah. Makanya perlu ada promosi. Dan itu sama juga dengan hari ini di Rumah Sakit Dr. Perngadi yang memang kita masih merugi terus. Kemarin itu juga ada revitalisasi yang kita berharap supaya ada kerjasama dengan pihak swasta, itu tidak boleh karena dia kan BLUD ya, BLUD kan boleh kerjasama dengan pihak. Dia mengelola sendiri, merancang sendiri biaya belanjanya.
Nah, jadi memang di kedua rumah sakit ini memang perlu treatment khusus ya kepada direksinya agar lebih meningkatkan lagi kualitas, karena dengan kualitas yang meningkat pasti masyarakat akan datang ke sana. Saya pikir demikian. Ya. Nah, mengingat ini apakah perlu diberikan kemudahan nih Pak, khusus bagi masyarakat Kota Medan, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan. Mengingat nih masyarakat banyak mengeluhkan perihal pelayanan dari medis kesehatan yang kurang. Ya memang kita tahu ya daya sehat masyarakat hari ini kan di Kota Medan itu rendah. Begitu kita lihat apa ukurannya, hampir semua rumah sakit ya swasta itu daftar tunggu. Baik di IGD-nya kadang-kadang daftar tunggu, kemudian di ruang kamar-kamarnya itu, bahkan saya punya konstituen itu masuk rumah sakit harus nunggu, bahkan dirujuk ke tempat lain. Ya, ini menunjukkan memang masyarakat memang masih punya daya ya sehat yang masih rendah dan masih butuh pelayanan. Pelayanan ya Pak. Nah, tentunya salah satu pelayanan tingkat dasar itu ialah di puskesmas, karena kalau mereka harus rawat inap kemana-mana, rawat jalan itu harus dulu mereka, khususnya bagi masyarakat yang punya kartu kesehatan BPJS PBI, KIS PBI itu pasti sarana kesehatan di tingkat dasarnya itu ialah FKTP-nya itu puskesmas. Harapan kita tentunya sarana kesehatan yang ada di tingkat puskesmas itu juga tidak hanya sekedar untuk pusat mengambil rujukan, tetapi memang di situ menjadi tempat untuk disitulah dilayani dulu. Kita kan ada rumah sakit puskesmas rawat inap yang hari ini juga memang masih minim ya. Nggak di tempat-tempat di Jakarta itu puskesmas rawat inap, karena itu kan sudah BLUD kan gitu. Jadi memang pentingnya sumber daya manusia yang ada di puskesmas kita. Apalagi mereka semua ini sudah dapat intensif dari dana kapitasi yang begitu besar. Ya, itu puluhan miliar itu jasa medis yang diberikan setiap bulan kepada seluruh tenaga medis yang ada di tingkat puskesmas maupun puskesmas pembantu. Saya pikir itu sangat penting pelayanan ditingkatkan. Iya. Nah, mengingatkan Pak, apa nih tanggapan Bapak nih seperti masyarakat nih, apabila tidak memberikan pelayanan terbaik, biasanya nih masyarakat tuh langsung saja memposting, memvideoin gitu ya Pak ya, sehingga viral gitu di media sosial. Tanggapan Bapak seperti apa nih Pak, menurut Bapak? Hari ini kan kita hidup bagaikan di rumah kaca ya. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi hari ini dalam satu detik, dalam sekian detik akan langsung diakses. Dan ini saya pikir dengan situasi yang ada dan era digitalisasi ini ya, dan era dengan media sosial yang ini menjadi mau tidak mau dan harus di sarana kesehatan kita harus siap. Harus siap dengan konsekuensi itu. Ya, ini kan sarana yang diberikan. Ya, pemerintah Kota Medan selalu menyampaikan bahwa kita punya fasilitas kesehatan di kelurahan, di kecamatan, silakan. Ya, bahkan apalagi sekarang dengan sistem yang ada, pakai KTP saja sudah boleh berobat di fasilitas kesehatan. Ya. Tidak hanya di negeri, tapi juga di swasta. Ya tentunya dengan program-program yang ada ini menurut aturan undang-undang harus diberlakukan, harus siap. Sumber daya manusianya harus siap di lapangan. Jangan mereka tidak siap selama ini mungkin, ya itu nggak boleh lagi. Konsekuensinya, ya tentunya mereka akan mendapatkan punishment dari masyarakat. Saya pikir ya, itu. Mungkin ya terjadinya miskomunikasi antara jadi, masyarakat ya kan? dengan pihak medis orang sendiri. Orang sakit ya, Pak, ini kan sensitif. Sensitif ya? Pak, benar sekali. Jadi dia harus betul-betul lah, memang diperhatikan. Ya makanya halaman depan di puskesmas itu humas-humasnya itu harus diperbaiki. Jangan ada pertanyaan yang menurut kita mungkin biasa saja. Bagi orang sakit, itu pertanyaan kadang-kadang agak sedikit keras. Itu sangat merasa tersinggung kadang-kadang gitu. Beda dengan hal-hal yang lain. Saya pikir demikian. Iya. Nah, terkait program seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, terkait program UHC Pemko Medan, apakah sudah dirasakan masyarakat itu sendiri, Pak? Baik, UHC ini kan salah satu fasilitas yang diberikan oleh BPJS kepada pemerintah kabupaten kota. Khusus Medan, dari 2,5 juta penduduk kota Medan, kita sudah terakhir ya, mulai 2015 kita anggarkan terus di APBD itu ratusan miliar, sampai akhirnya kita sudah sampai pada kuota 96%.
Apabila 90% penduduk Kota Medan sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, baik dia mandiri, baik dia pekerja penerima upah maupun PBI dari 3 kategori itu, sisa yang 4% itu tidak perlu lagi mengurus menjadi peserta BPJS. Dia hanya cukup dengan memakai KTP. Yang sudah mengurus BPJS yang nonaktif, yang nunggak, itu juga otomatis itu tidak perlu, bukan saya nggak anjur tidak perlu bayar lagi. Dan itu sudah boleh berobat gratis. Tidak ada alasan tidak bisa diterima sepanjang dia tidak mampu. Tentunya konsekuensi ini juga kan harus memang ada persiapan dari rumah sakit. Hari ini, sampai hari ini saja masih ada oknum-oknum di rumah sakit yang belum sampai ke tingkat bawah. Sehingga kadang-kadang orang datang, ya kamu BPJS kamu udah mati, bayar dulu. Padahal itu nggak perlu, mereka langsung didaftarkan menjadi peserta yang aktif, yang menjadi peserta yang gratis, yang pakai KTP juga. Jadi memang harapan kita BPJS terus memberikan sosialisasi, karena itu program mereka UHC itu kepada ya provider yang ada di Kota Medan, mulai dari rumah sakit, TPA, B dan C sampai dengan klinik-klinik FKTP baik negeri maupun swasta, puskesmas. Supaya apa? Program UHC ini yang sudah dicanangkan MOU-nya oleh Pak Wali dengan BPJS kemarin di Rumah Sakit Bakhtiar Djapar beberapa tahun lalu, ini tidak ada persoalan di masyarakat. Hari ini kami masih terima, Pak, ini nggak dilayani Pak karena belum bayar. Bayar dulu. Nah, itu kan nggak benar. Itu nggak apa-apa, karena di seluruh provider rumah sakit di Kota Medan itu sudah ada kartu pendaftaran. Daftarkan, konekkan ke BPJS, langsung layani UHC. Tidak ada alasan nggak boleh itu. Nah, seperti di informasi yang diperoleh Pak, ini BPJS. Dari masyarakat sendiri ada yang mengatakan bahwasanya mereka menggunakan BPJS, tapi untuk pelayanan BPJS berkurang, tidak dilayani dengan sepenuhnya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Bahrum sendiri? Begini, itu bukan gratis. Tak dibayar oleh masyarakat. Kita menggelontorkan uang itu 150 miliar setahun untuk membayar kepada rumah sakit itu, kepada BPJS kita store. BPJS itu membayar kepada rumah sakit, jadi bukan gratis. Tidak ada alasan dia itu bedakan daripada pelayanan. Makanya itulah fungsi pengawasan kami dari DPRD, apabila ada masyarakat yang memang menyatakan bahwa itu pelayanannya itu dianggap pelayanan kelas 2 atau pelayanannya itu dianggap pelayanan yang enggak maksimal, itu hanya karena dia peserta BPJS, itu rumah sakit bisa ditindak. Hari ini rumah sakit hidup dengan BPJS kok. Iya, kalau nggak ada BPJS bisa mati rumah sakit, kolap rumah sakit itu semua. Jadi dia nggak boleh begitu. Iya. Nah, ini apakah perlu dilakukan pembinaan dan pembekalan terhadap para tenaga medis untuk meningkatkan SDM agar mereka benar-benar bisa bekerja dengan maksimal untuk melayani masyarakat itu sendiri, Pak? Saya pikir itu wajib ya. Hari ini kan terbuka ya, rumah sakit hari ini di Kota Medan saya pikir berlomba-lomba orang bangun rumah sakit. Apalagi daerah Medan Utara. Hampir semua itu rumah sakit itu buka cabang di Medan Utara. Dan mereka memang harus memberi yang terbaik. Apalagi itu pencanangan Medan Medical Tourism itu kan. Itu kan salah satu, walaupun hari ini memang masih terus diawali, tapi ke depan harus ke situ. Sehingga pusat pelayanan kesehatan di Kota Medan ini harus menjadi yang terbaik dan menjadi sasaran utama dari, jangankan hanya untuk masyarakat Medan, bahkan dari kabupaten lain itu harus dia ke Medan untuk berobat. Baik, Pak. Nah, sebagai penutup topik kita pagi ini, Pak, apa harapan Pak Bahrum untuk pelayanan atau peningkatan pelayanan kesehatan Kota Medan itu sendiri? Baik, harapan saya kepada masyarakat, walaupun tidak punya BPJS, ya janganlah pula karena BPJS suka-suka hati. Pencegahan itu jauh lebih baik. Pola hidup yang sehat itu jauh lebih berkualitas. Ya, sehat itu murah, sakit itu mahal harganya. Jadi harus dibicarakan baik-baik. Harus ya, pencegahan ya, saya pikir ya. jauh lebih penting daripada pengobatan. Ya, kemudian kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan sampai dengan Puskesmas, ya tentunya harapan kita, walaupun hari ini terus memberikan terbaik, tidak bosan-bosan kami minta kepada seluruh teman-teman di tenaga kesehatan akan terus memberikan pelayanan yang terbaik. Dan itu karena memang itu dari Wali Kota Medan sendiri juga sudah memberikan komitmen bahwa seluruh tenaga kesehatan di Kota Medan akan memberikan pelayanan yang baik. Baik, terima kasih atas waktunya dan tentunya Bapak tetap sehat terus. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, pemirsa, demikian pembahasan kita hari ini tentang pelayanan kesehatan Kota Medan di iNews Sumut Dialog pagi ini bersama saya Rudi Efrizal. Sampai jumpa.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Tania Sianipar beserta seluruh kru mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.